MotoGP adalah balapan motor prototipe. Sedari dulu MotoGP digunakan oleh pabrikan yang berpartisipasi untuk melakukan riset teknologi terbaru yang bisa dipakai di motor jalan raya. Walau kini dalam pengembangan, teknologi yang tercipta di MotoGP tidak serta-merta bisa langsung dipakai di motor jalan raya. Namun hasil dari pengembangan dari pabrikan di MotoGP masih menjadi dasar dari pengembangan part yang dipakai oleh motor jalan raya. Yang jelas untuk mentransfer teknologi MotoGP, diperlukan penyederhanaan dari pabrikan agar part yang digunakan awet dan bisa dirawat semua orang yang nanti menjadi pemilik dari motor yang bersangkutan. Jadi, mulai dari sasis sampai dengan elektronik, inilah beberapa teknologi MotoGP yang ada di motor jalan raya. Mesin. Meski saat ini hanya dapat ditemui pada beberapa superbike, namun mesin MotoGP ada yang diturunkan langsung ke superbike. Crossplane camshaft adalah contohnya. Sebelumnya desain crossplane camshaft ini hanya dapat ditemui di mobil bermesin V8. Namun sejak Yamaha menggunakan pada YZR M1 2004, crossplane camshaft menjadi salah satu teknologi motor yang identik dengan Yamaha. Karena walaupun bukan yang pertama mengembangkan crossplane camshaft, namun Yamaha adalah pabrikan pertama yang menggunakan dan mengembangkan crossplane camshaft untuk motor dan mesin inline 4 silinder. Akhirnya pada 2009 Yamaha menyematkan crossplane camshaft pada motor jalanan mereka, YZF R1. Alhasil R1 edisi 2009 mampu membawa Ben Spies merebut juara dunia WSBK 2009. 2009 kemudian menjadi salah satu tahun tersukses Yamaha. Karena pada tahun itu Yamaha berhasil menjuarai WSBK dan MotoGP secara bersamaan untuk pertama kalinya. Sejak saat itu, sebuah edisi R1 hingga sekarang memakai crossplane camshaft sebagai camshaft standar. Sasis. Contoh paling mudah dari teknologi ini adalah Yamaha dengan sasis Delta Box yang sering mereka iklankan di tanah air. Delta Box pertama kali dikembangkan pada awal 1982. Delta Box adalah jenis sasis dengan bentuk sederhana dan bobot ringan. Sasis ini mendukung kelincahan motor YZR 500 yang waktu itu mulai berganti dari mesin inline 4 ke V4. Sasis ini memiliki beberapa keunggulan daripada sasis trellis yang sering dipakai di motor produksi massa lain. Pertama, sasis ini lebih fleksibel sehingga memudahkan kelincahan motor untuk bermanuver. Keunggulan ini amat terasa jika motor sudah memiliki kapasitas mesin yang besar. Kedua, karena lebih sederhana, maka posisi mesin bisa diubah dengan lebih leluasa daripada sasis trellis maupun sasis diamond yang sudah tua. Ketiga adalah bobot. Karena memiliki bentuk yang lebih sederhana daripada sasis trellis, maka bobot dari motor dengan sasis Delta Box cenderung lebih ringan. Apalagi jika sudah menggunakan bahan seperti karbon sebagai bahan dasar sasisnya. Selain Delta Box, jenis sasis lain yang diturunkan dari MotoGP ke motor jalan raya adalah sasis trellis. Pada awal 2000-an, Ducati menggunakan sasis trellis sebagai sasis dari Desluce DG, sebelum akhirnya beralih ke monocoque dan kemudian ke Delta Box aluminium. Jenis sasis ini sering dijumpai di motor-motor superbike Ducati dan KTM. Untuk motor dengan kapasitas yang lebih kecil, Honda juga sering menggunakan jenis sasis ini. Sasis ini memiliki rigiditas yang lebih baik daripada sasis Delta Box, sehingga jika Delta Box mendukung kelincahan, sasis ini mendukung rasa berkendara yang lebih pasti dan stabil saat sedang tegak di jalan lurus. Kompensasi darinya, sasis ini adalah kurang lincah kalau dipakai menikung. Bobotnya juga relatif lebih berat daripada sasis Delta Box. Sebenarnya sasis diamond atau sasis yang menggantung mesin dengan satu tiang, sasis seperti pada Honda Versa juga dulu pernah dipakai di MotoGP. Namun sudah lama ditinggalkan karena punya banyak kekurangan. Seperti penyaluran bobot yang tidak maksimal dan juga konstruksi yang tidak fleksibel. Kini sasis diamond hanya dijumpai di motor sport murah seperti Honda CB150 Versa atau motor klasik seperti Kawasaki W Series. Bentuk bodi. Akhir-akhir ini beberapa pabrikan juga menerapkan bentuk bodi yang mirip dengan MotoGP, utamanya pada motor superbike. Contoh yang paling mudah lagi-lagi adalah Yamaha. Sejak 2015, Yamaha YZR R1
kini menggunakan bentuk bodi dan fairing yang mirip dengan YZR M1. Sejak digunakan R1, bentuk bodi ini kemudian juga merembet ke seri Yamaha R yang lain, seperti pada Yamaha R6, R7, R3, R25, dan R15. Yamaha menyadari bahwa bentuk YZR M1 selain ikonik juga memiliki banyak keunggulan aerodinamika. Sehingga saat Yamaha hendak kembali ke kejuaraan WSBK, mereka memutuskan untuk mempersenjatai R1 dengan bentuk bodi M1 untuk lebih kompetitif. Sementara untuk pabrikan lain, Ducati dan Honda pernah merilis versi jalan raya dari RC211V dan Ducati Desmo Sedici yang punya bodi mirip dengan versi MotoGP-nya. Aerofairing. Walau banyak diprotes, nyatanya aerofairing juga akhirnya diturunkan ke motor produksi massal. Contohnya adalah Ducati Panigale V4 yang baru dan Honda CBR 1000 RRR yang memakai aerofairing untuk menambah nilai jual. Walau wing yang digunakan jauh lebih sederhana daripada yang kini dipakai di MotoGP, namun data pengembangannya berasal dari MotoGP. Ducati Panigale V4 sendiri memakai winglet yang berbentuk mirip dengan winglet generasi pertama yang dipakai di periode 2015 hingga 2016. Bentuk wingletnya besar dan menonjol sehingga mudah sekali untuk dilihat dan mudah dioperasikan. Sementara CBR 1000 RRR menggunakan aerofairing yang lebih tidak mencolok, seperti aerofairing generasi pertama pada tahun 2017. Wing diletakkan di balik fairing dengan penyusunan yang aerodinamis sehingga walau tidak sebesar dan semencolok Ducati, tetap memiliki efek yang baik untuk aerodinamika. Sensor-sensor elektronik umum dijumpai pada superbike modern yang punya sabrek sensor seperti motor MotoGP. Sensor-sensor tersebut mencakup traction control, launch control, dan anti-wheelie. Traction control adalah sistem yang membantu roda motor untuk tidak mengalami slip atau kehilangan daya cengkram. Sistem ini bekerja dengan mendeteksi perbedaan kecepatan antara roda di depan dan belakang. Lalu secara signifikan mengurangi daya mesin jika terjadi perbedaan putaran yang signifikan. Launch control adalah teknologi yang memungkinkan motor untuk berakselerasi maksimal dari keadaan diam tanpa khawatir terjadi wheelie atau ban depan terangkat. Teknologi ini mengatur putaran mesin, kopling dan rem ban secara otomatis sehingga tercapai traksi yang optimal. Kemudian ada anti-wheelie, yang mana merupakan teknologi untuk meminimalisir kemungkinan ban terangkat jika berakselerasi secara maksimal. Teknologi ini akan memutus power mesin jika sensor mendeteksi adanya perubahan ketinggian yang signifikan pada roda belakang. Terakhir adalah ECU atau Electronic Control Unit. ECU adalah otak dari motor dan pusat dari semua sensor yang ada pada motor. Biasanya motor jalan raya yang ada di Indonesia belum perlu menggunakan ECU dan sensor-sensor yang sedemikian lengkapnya. Namun kini, ECU elektronik yang memiliki teknologi yang mirip mulai diaplikasikan pada beberapa motor, seperti pada CBR 250RR dan Ninja ZX25R yang memiliki ECU yang mampu mengatur mode berkendara dan mengatur beberapa sensor traction control dan launch control yang masih sederhana.